Morning, sir. Morning. Saya ada kirim link di grup. Biasa. Itu ada beberapa Permendikbud ya terkait mata kuliah kita. Oh, baik, sir. Masih 8 orang ya? Good morning, sir. Good morning. Siapa nih, Kristi? Iya, sir. Apa kabar? Baik, sir. Lagi di mana? Aku lagi Zoom nanti Baiknya, itu. ya begitu, sir. Masih di kampung? Enggak, sir, di Medan. Oh, udah di Medan. Ada yang masih di kampung? Yes, sir. Good morning, sir. Morning. Unika Jaya. Unika Saya Jaya. makin makmur ya. Makin makmur. Iya jelas lah. Unika Jaya. Rani, apa kabar Rani? Baik-baik saja, sir. Baik-baik. Seperti dulu, sir. Seperti dulu ya. Belum Ya, berubah sir. ya. Sir, apa kabar, sir? Oh, saya baik. Itu siapa itu masang musik itu? Nanti dulu musiknya. Tetanggaku, sir. Tetanggaku, sir. Tetanggamu? Iya, di kos, sir. Oh, kau di kos? Iya, sir. Oh, kok makin hitam? Ih, terbaik, sir. Karena sinar ini, sir. Tunggu, sir. Oh iya. Jahat banget, sir, itu. Memang dari dulu jahat saya. Sudahlah, sir. Kita kiri semua ini, sir. Itu anjing Anjing siapa? siapa lagi itu? Aku masuk Oke. lagi. Udah cukup rame ya. Sudah ada 14 sama saya. Jadi ini pertemuan pertama. Jadi sebenarnya perkenalan materi aja. Gitu. Saya ada bagi link di grup WhatsApp. Itu isinya itu Permendikbud yang mengatur tentang kurikulum. Ya. Tapi itu masih secara umum. Nanti kalian carilah di situ yang mana bahasa Inggris. Karena satu Permendikbud itu langsung mencakup semua mata pelajaran. Oke. Itulah dasar kita mempelajari CMD ini. Lalu kemudian untuk materi yang akan kita bahas, selain dari pendalaman tentang Permendikbud itu, otomatis nanti ujung-ujungnya ke material development. Artinya kalian akan dituntut bagaimana membuat perangkat pembelajaran. Ada yang tahu nggak perangkat pembelajaran itu apa saja? Halo manusia-manusia? Belum tahu. Hah? Nggak tahu, sir. Nggak tahu. Banyak perangkat pembelajaran, sir. Apa? Apa Rani? Perangkat pembelajaran. Nggak tahu, sir. Nggak tahu. Halo, sir. Perangkat pembelajaran itu banyak, sir. Iya, apa coba contohnya kalau banyak? Perangkat pembelajaran misalnya salah satunya buku. Ini perangkat pembelajaran. Baru laptop. Wah. Baru
Pen. Iya. Baru Google, kan termasuk juga itu Google. Itu yang kamu sebutkan Informasi. tadi, itu masuk ke ranah alat belajar. Beda dengan perangkat. Perangkat pembelajaran itu adalah apa-apa saja yang kamu perlukan untuk mengajar dalam bentuk, saya share screen ya. Nah, ini contoh dari perangkat pembelajaran. Ini cover depannya ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Sir. Nah, isinya itu harus ada ini. Yang pertama, rincian minggu efektif. Lalu kemudian ada program tahunan atau biasa disebut prota. Lalu kemudian ada juga program semester atau biasa juga disebut promes. Lalu silabus, LPP, dan kalender pendidikan. Nanti semua ini harus dibuat oleh guru. Jadi kalau nanti kalian misalnya guru di SMA, guru bahasa Inggris, kalian akan buat ini, semua ini. Kecuali yang ini. Ini nggak kalian buat. Kalender pendidikan itu bukan guru yang buat. Siapa yang buat, itu dari Pemprov. Kalau yang ini... Kepala sekolah, Sir? Enggak, kepala sekolah nggak ada urusan di kalender pendidikan. Dia juga harus ikut aturan provinsi. Dari Kemdikbud itu kalender pendidikan. Diturunkanlah ke provinsi yang ada. Nanti pemerintah provinsi yang menurunkan kalender pendidikan menyesuaikan dengan keadaan daerah. Keadaan daerah setiap tempat itu kan beda-beda. Nah, jadi mereka yang membuat ini. Lalu yang satu rincian minggu efektif, prota, promes, silabus, dan RPP itu guru yang buat. Dasar membuatnya apa? Dasar membuatnya itu kalender pendidikan dan Permendikbud yang ada. Itu yang saya kirim tadi linknya, itulah dasarnya buat ini semua. Jadi bukan asal-asal kalian buat, aku mau ngajar speaking, Sir. Mediaku ini, strategiku ini, langsung kau buat RPP-mu. Itu nggak berdasar, harus ada dasarnya. Kamu nggak akan bisa buat RPP kalau nggak ada silabus. Nggak akan bisa buat silabus kalau nggak ada prosen. Nggak akan bisa buat prosen kalau nggak ada prota. Nggak akan jalan ini semua kalau nggak ada rincian minggu efektif. Oh, jadi harus berurutan, Sir. Memang harus. Sir. Ya. Jadi kenapa kami kemarin magang dibuat magang belum belajar itu, Sir? Jadi kan kami magang bingung jadi. Ulangi dulu, nggak jelas suaramu. Kan kemarin magang dulu, Sir. Baru belajar silabus, baru RPP. Jadi waktu ditanya guru magang di sekolah bingung kan, Sir? Itu juga yang saya keluhkan kepada Ibu Kaprodi dan juga kepada Bapak Dekan. Itu saya keluhkan kemarin, sama juga siapa kemarin bimbingan saya yang sama saya, siapa ya, kualitas ya. Nah, kan kemarin juga saya keluhkan, saya bilang kan, harusnya kalian belum boleh magang kalau belum CMD. Pantang magang sebelum CMD. Itu ibarat kalian pergi ke sawah, kalian bawa cangkol. Nah itu loh, Sir. Cuman ya memang masih, maaf, katanya saya bilang berantakan masuk kurikulum di tempat kita ini. Sebaiknya belajar CMD dulu. Mana lah mau ngajar kalau kalian bikin RPP pun nggak tahu. Dasar dari silabus pun kalian nggak tahu. Iya, makanya itu, Sir. Buat laporan pun bingung, Sir. Ya pasti bingung, pasti itu. Makanya sebenarnya terbalik. Harusnya CMD dulu, baru magang. Iya, Sir. Tapi yang sudah terjadi ya sudahlah, apa mau kita bilang. Dari atas sananya, dari Unika Jaya. Iyalah, Sir. Nah, Unika semakin jaya. iya, saya pun apalah daya saya untuk merubah itu, kan nggak mungkin. Jadi saya ikuti saja, kalian juga ikuti saja. Jadi sekarang ini belajar CMD, inilah nanti yang akan kita pelajari. Berhubung saya juga sudah pernah mengajar di sekolah sebelumnya, jadi saya ada bahannya ini semua. Kemarin saya sempat di Batubara.
Jadi untuk pertemuan pertama nanti, ini pertama ya, pengenalan materi. Pertemuan berikutnya nanti, kita akan coba buat rincian minggu efektif. Kita coba buat ini, rincian minggu efektif. Dasarnya dari kalender pendidikan. Ada nggak di antara kalian yang sudah punya kalender pendidikan? Nggak ada, Sir. Dari magang kemarin nggak ada? Kami ada dikasih guru magang, Sir. Cuman nggak ditunjukkan, Sir. Nggak dikasih ke kami, Sir. Tuh pelit ya. Karena Nanti- kan, Sir, kami pun disuruh nengok silabus pun nggak ngerti, Sir. Suruh buat RPP juga nggak ngerti. Jadi buat apa pikirnya, Sir? Oke, jadi kalau nggak ada, nanti saya coba cari yang terbaru untuk tahun ajaran 2020-2021. Tapi kalaupun saya nanti nggak dapat, kita coba pakai yang lama saja, tahun saya kemarin. Apa beda itu, Soal? Enggak beda. Sebenarnya semua itu sama. Karena ini cukup sulit mendapatkannya. Anda harus di sekolah baru bisa dapat. Ini nggak akan dikasih ke masyarakat umum. Kalender pendidikan ini hanya untuk guru bidang studi yang menyerahkan nanti kepala sekolah. Kepala sekolah dapatnya dari mana? Dari Dinas Kependidikan tingkat provinsi. Nah, jadi nggak sembarangan ngambil ini. Harus jadi guru bidang studi. Nanti saya coba cari, kalau saya dapat, nanti itu bahan kita. Tapi kalaupun nggak dapat, kita coba pakai yang tahun sebelumnya. Saya punya itu tahun sebelumnya. Nanti kalian... Berarti kalender pendidikan itu nggak sama dengan kalender biasa, Sir? Beda lah. Kalender pendidikan itu nanti dia berwarna. Akan ada misalnya dia kalau dia libur, warnanya itu merah. Merah langsung 1 minggu, bukan misalnya tanggal 2, tanggal 3 merah. Cuma itu aja merah, langsung 1 minggu merah. Lalu kemudian di situ akan disebutkan kapan-kapan saja saat-saat UAS, saat-saat UTS, saat-saat ujian harian, itu akan disebutkan di situ. Kapan nanti semua di situ ada. Nah, dasarnya itulah nanti untuk buat rincian minggu efektif. Kenapa namanya minggu efektif? Misal kalian dapat jadwal dari Senin sampai Jumat itu ngajarnya di hari Selasa dan hari Rabu. Lalu kemudian di minggu pertama itu hari Selasa dan Rabu itu libur. Nah, itu minggu yang tidak efektif. Gimana? Nggak efektif yang begitu, karena dia nggak ada di situ kamu bisa mengajar. Walaupun hari Senin, Kamis, Jumatnya itu masuk, tapi kan di situ nggak ada ngajar. Maka itu disebut minggu yang tidak efektif. Minggu yang efektif itu adalah minggu yang mana kamu bisa mengajar. Ada kegiatan kamu di situ. Ada kegiatan mengajar kamu. Walaupun misalnya minggu kelima itu hanya hari Kamis, Jumat, Sabtu misalnya. Kamis, Jumat, Sabtu. Nggak ada Seninnya di situ. Senin, Selasa, Rabu nggak ada di minggu kelima. Itu akan efektif kalau misalnya kamu masuk di Kamis dan Jumat. Jadi jumlah minggu dalam 1 bulan itu bisa jadi 4, bisa jadi 5. Bahkan bisa jadi 3 untuk yang efektif. Nanti disesuaikan dengan kalender pendidikannya. Dan juga roster kalian. Roster itu juga perlu. Sejauh ini ada pertanyaan. Saya yakin masih meraba-raba ini. Halo? Kok diam-diam? Halo, Sir. Sir. Sejauh ini ada pertanyaan, kita bahas satu-satu aja ya. Yang pertama rincian minggu. Iya, Oke. Jadi kecamatan kalian terlihat nggak tahu apa-apa lah ya? Nggak tahu lah, Sir. Tahu lah, Sir. Untuk yang pakai laptop, coba searching di Google-nya. Kalender pendidikan. Di situ ada contohnya. Ada pertanyaan, Sir. Gimana? Sir, ada pertanyaan dari Rane ini. Coba. Mengenai perangkat pembelajaran itu, Sir, tadi kan sudah Sir paparkan tadi lewat whiteboard tadi. Tapi apakah itu semua
berlaku bagi SMA negeri atau SMK negeri. Karena kalau SMK ini kan Sir, menyangkut pada swasta dia. Apakah aturan-aturan itu tadi itu sama programnya Sir? Terima kasih. Oke, untuk perangkat pembelajaran ini tidak hanya di negeri, swasta juga pakai. Mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, MA. Itu semua pakai. Bahkan untuk pendidikan kelas C, untuk ijazah yang lanjut itu juga harus ada perangkat pembelajaran itu. Lalu apa konsekuensinya kalau nggak ada? Kalau nggak ada ya nanti kamu susah untuk sertifikasi guru. Akan sulit banget itu. Kamu dianggap tidak profesional. Sertifikasi guru itu kan menyatakan bahwasanya kamu seorang guru berprofesi, guru yang profesional. Nah, guru yang profesional itu harus memiliki itu semua, harus menyiapkan perangkat pembelajarannya. Jadi ini berlaku untuk semua tingkatan, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Bahkan di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta juga harus ada. Seperti kami para dosen, itulah namanya FPS. Ada lagi pertanyaan? Coba perhatikan ini contohnya. Contohnya nanti seperti ini, kalender pendidikan. Ada semester ganjil, ada semester genap. Jadi dia langsung 1 tahun ya. Tapi mulainya itu bukan Januari. Sebagaimana pembelajaran di negara kita dimulai semester 1 itu dari bulan Juli, ganjil itu dari bulan Juli, lalu kemudian diakhiri di genap itu di Juni. Jadi semester ganjil mulai dari Juli sampai Desember, Januari sampai Juni itu genap. Ini nanti dari pemerintah provinsi. Terus yang warna-warni itu kenapa warna-warni dia, Sir? Misalnya kayak warna hijau, kuning, ada juga yang merah. Nah, itu ada keterangannya. Contoh di sini kan, di bawah sini ada warna biru, awal semester ganjil dan genap. Di bawah itu ada keterangannya. Kalau merah itu dia libur semester ganjil dan genap. Lalu kemudian juga ada warna kuning itu penilaian tengah semester, disitulah ujian tengah semester. Semua dijelaskan di situ. Jadi makanya semua sekolah itu harus sama liburnya, nggak boleh beda. Kecuali yang tidak di bawah dinas pendidikan. Ada dia sekolah di bawah dinas agama. Contohnya sekolah apa? Contohnya pesantren. Pesantren itu beda liburnya dengan sekolah negeri yang biasa atau sekolah swasta yang biasa. Dia tidak di bawah Kementerian Pendidikan, tapi di bawah Kementerian Agama. Beda lagi liburnya, beda lagi kalender pendidikannya. Makanya kan ada sekolah yang duluan libur puasanya. Ada sekolah yang lama banget libur tahun barunya, libur Natalnya. Tapi dia biasanya kalau tidak ikut kalender pendidikan Kemendikbud, maka dia ikut kalender pendidikan Kementerian Agama. Hanya 2 itu saja. Jadi ada 2 jenis kalender pendidikan. Makanya nggak boleh ada sebenarnya istilah hari kejepit diliburkan. Itu sebenarnya nggak boleh. Kalau ketahuan direktorat, kepala sekolah bisa ditegur. Kan kadang mau ada hari kejepit, Rabu, Kamis libur, Jumat masuk, Sabtunya libur. Terus datang sekolahnya, diliburkan aja Jumatnya. Sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Kalau datang pengawas atau ketahuan oleh direktorat, bisa ditegur kepala sekolahnya. Karena melanggar kalender pendidikan. Ini menetapkan provinsi loh. Nggak sembarangan. Mana tahu tiba-tiba nanti Natalia jadi kepala sekolah kan, suka-sukanya diliburkan di 1 bulan. Amin. Baru nikah ada bulan Maret dulu udah kita Agustus libur 1 bulan. Nggak Itu boleh. Sir. Kecuali Kecuali kamu di dinas pendidikan
tingkat provinsinya, nah baru boleh suka-suka. Karena kami mengeluarkan ini kan. Ini contohnya, nanti saya kasih yang soft file-nya di link yang tadi saya kasih itu ya. Nanti saya upload ke situ. Yang terkirim itu apa? Yang Google Drive. Itu isinya Permendikbud. Dasar-dasar kalian dalam mempelajari kurikulum. Yang menentukan kurikulum kan Menteri Pendidikan. Dia buat dalam bentuk Permendikbud, peraturan menteri. Di dalamnya itu ada standar isi, ada standar kelulusan. Itu perlu kami pelajari. Sebenarnya enggak perlu didalami, tapi perlu diketahui. Karena itu dasarnya. Yang perlu mendalami itu siapa? Yang perlu mendalami itu kepala sekolah dan wakilnya. Makanya ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, itu tugas dia mendalami itu. Karena nantinya tugas dia juga nanti yang akan mengecek perangkat pembelajaran kalian. Sudah sesuai apa tidak dengan Permendikbud itu. Itulah guna wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi semua guru bidang studi nanti menyerahkan perangkat pembelajarannya kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Dia yang akan cek itu. Misal nanti RPP-mu nggak sinkron dengan silabusmu. Dialah nanti yang memberitahu kamu supaya merevisi itu. Ini rotamu nggak sesuai dengan kalender pendidikan. Dia juga nanti kasih tahu itu. Silabus itu biasanya isinya apa sih, Sir? Sama apa? RPP hubungannya? Silabus dengan RPP itu sudah pasti sangat berkaitan. Jadi silabus itu ibarat judul besar, RPP itulah isinya. Jadi silabus itu per semester. Lalu kemudian RPP itu per pertemuan. Misal dalam satu semester pembelajaranmu apa saja? Misal tentang naratif teks, teks prosedural, teks ini itu segala macam. Lalu kemudian kamu bikin turunannya. Bagaimana mengajarkan teks prosedural itu contohnya. Kamu bikin dalam sebuah RPP. Kira-kira cukup nggak 2 jam pelajaran? Satu pertemuan. Kalau menurutmu nggak cukup, maka kamu tambah jadi 4 jam pelajaran. Jadinya 2 pertemuan. Satu pertemuan itu kan 2 JP. Pelajaran. Nah itu sebenarnya hak guru menentukan itu. Itu hak kamu menentukan itu. Apakah kamu mau selesaikan misalnya pengajaran teks naratif dalam waktu 2 jam pelajaran, atau kamu mau laksanakan dalam waktu 4 jam pelajaran, itu terserah kamu. Karena kamu nanti yang menentukan media apa yang kamu gunakan, strategi apa yang kamu gunakan. Jadi RPP itu sepenuhnya hak guru. Nggak ada di situ hak wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Walaupun kamu nanti apapun yang kamu buat di situ, yang penting sesuai dengan waktunya. Artinya misalnya 5 judul besar di silabus tadi harus selesai dalam waktu 1 semester. Dia tidak peduli dalam 1 semester itu misalnya pengajaran tentang teks ini itu berapa jam pelajaran, yang penting dia selesai. Sir, itu kan ada rincian mingguan efektif. Berarti misalnya kita masuklah, misalnya kalau udah jadi guru kita kan, Sir, masuklah kita per minggu itu 2 kali pertemuan. Hari Selasa misalnya sama hari Kamis, ya kan, Sir? Jadi kita buat apa, Sir? Rinciannya itu seperti RPP, Sir? Menggunakan RPP itu? Kamu bikin rinciannya begini. Misal Juli gitu kan. Juli ada berapa minggu? Juli ada 4 minggu misalnya. Di minggu pertama nggak ada libur. Berarti itu efektif. Di minggu kedua tidak ada libur juga. Nah, itu efektif. Lalu di minggu 3 ada libur. Tapi kamu masuknya misalnya hari Senin dan hari Kamis. Liburnya itu hari Rabu dan hari Selasa. Itu tetap efektif. Karena kamu tetap masuk di hari Senin dan Kamis. Meskipun ada libur. Tapi kan nggak kena. Nggak mempengaruhi jam mengajar kamu. Itu tetap. Jadi kalau efektif. kena, Sir? Kalau kena, maka dia tidak efektif. Bukan minggu efektif namanya. Lalu kemudian di minggu kelima. Di minggu kelima itu hari Senin dan hari Kamisnya itu libur. Nah, itu tidak efektif. Karena kamu mengajar di situ, tapi tidak bisa masuk.
Jadi yang dianggap efektif itu hanya di minggu yang mana kamu bisa mengajar, itu dianggap efektif. Lalu kemudian kalau dia UTS, itu efektif nggak? Di UTS itu kan ada nanti jam pelajaran untuk siswa mengerjakan soal-soal bahasa Inggris. Itu masuk efektif nggak, Pak? Enggak, itu tidak efektif. Kenapa dibilang kayak gitu, Sir? Karena dia ujian memang tidak Karena masuk ranah efektivitas, hanya ketika pembelajaran. Jadi setiap Jadi ujian waktu itu kalau tidak masuk minggu efektif. oh, berarti nggak masuk dalam RPP juga lah itu, Sir, kalau kayak gitu. Nggak masuk. Emang apa mau kamu bikin di RPP? Pertemuan ke-9, ujian tengah semester. Kamu bikin soalnya. Kan nggak ada RPP-nya untuk UTS, untuk UAS. Apalagi untuk ujian nasional. Mana ada RPP-nya? Jadi, Sir, isi dari RPP itu semua yang misalnya RPP kan, Sir, dibuat per bulan atau per tahun, Sir, atau per semester? Sebaiknya RPP dibuat di awal semester. Tapi cakupannya itu per pertemuan. Kenapa, Sama Sir? seperti Macet sesuatunya. RPP itu berikut semua perangkat yang lain itu efektifnya dibuat di awal semester. Supaya kepala sekolah dan wakilnya bisa cek perencanaan kamu. Itu kan semua perencanaan itu. Belum pasti dilakukan. RPP itu belum pasti kamu lakukan. Namanya juga rencana pembelajaran. Cuman itulah rencana kamu. Makanya sebaiknya dilakukan, sebaiknya dikerjakan di awal semester. Oke, Sir. Tapi pada prakteknya sebenarnya seringnya ya, guru-guru itu tidak menyerahkan di awal semester. Iya, Sir. Iya. Kan, Sir? Seringnya Kenapa, mereka nggak buat begitu. Ya itulah guru-guru yang malas itu kadang-kadang. Terus, Sir, ada yang aku tanya, Sir. Sesulit apa membuat RPP, Sir? Membuat RPP nggak sulit kalau sudah ada silabus. Nggak sulit kalau udah ada silabus. Iya, nggak sulit. Silabus ini didapat dari mana, Sir? Nah, silabus itu kamu buat juga berdasarkan prosem. Program semester. Iya. Lalu prosem itu kamu buat berdasarkan program tahunan. Program. Iya. Jadi ngerjakannya kayak mana, Sir? Mulai dari RPP dulu? Tidak. Ngerjakannya itu tidak mulai dari RPP, mulai dari unit terbesarnya. Itulah tadi minggu efektif. Lalu setelah itu, buatlah program tahunannya. Lalu kemudian buatlah program semesternya. Biar enak nanti ke bawah ngerjain semuanya. Lalu kemudian buat silabusnya. Lalu kemudian buat RPP-nya. Jadi, Sir, kalau guru yang udah ngajar belum buat RPP, gimana itu, Sir? Ya, kayak gitulah dia. Nggak apa-apa itu, Sir. Asal dibuat. Kalau dia tidak ada masalah, tidak ada ditegur-tegur, ya berarti yang salah di situ wakil kepala sekolahnya. Kenapa nggak ditegur? Harusnya dia tegur guru yang seperti itu. Bagaimana bisa seorang guru mengajar tanpa punya perencanaan, tanpa tahu apa yang diajarkannya? Meskipun ada buku paket itu kan tidak menjamin suatu pembelajaran itu terlaksana dengan baik. Masa dia nggak siapkan dulu medianya apa untuk mengajar, strateginya apa untuk mengajar, pendekatannya apa, manajemen kelasnya bagaimana? Dia harus siapkan dong sebagai guru yang baik. Kalau dia nggak siapkan itu, ya berarti dia tidak punya persiapan. Asal ngajar istilahnya. Jadi, Sir, gini, Sir. Waktu aku magang itu kan, Sir. Yeah. Aku nanya kayak mana cara pembuatan RPP. Aku tanya sama guru bidang studi bahasa Inggris kan, Sir. Iya. Terus dia bilang dia udah 2 tahun dia nggak pernah lagi buat RPP, Sir. Cuman dia membuat sama orang, Sir, ditempakan. Jadi gimana itu, Sir? Banyak yang seperti itu. Banyak sekali yang seperti itu. Ya begitulah. Jangan contoh ya. Itu jangan dicontoh yang seperti itu. Itulah nanti nggak sinkron pengajarannya dengan prakteknya dalam kelas. Jadi rencananya apa, prakteknya apa.
Nggak simpel pasti, karena nggak dia yang buat. Lalu kemudian apakah sesulit itu membuat ini semua? Sebenarnya nggak sulit ya. Ini boleh kamu kerjakan sendiri. Boleh dikerjakan sendiri sebagai seorang guru bidang studi. Namun bisa juga dikerjakan secara berkelompok. Berkelompok itu bagaimana? Dalam suatu provinsi itu, dalam suatu wilayah itu, ada istilahnya MGMP. MGMP, guru bidang studi. Biasanya mereka bahas di situ. Biasanya. Tapi kadang ada juga yang nggak bahas. Kalau nggak bahas, karena semuanya nggak tahu. Bayangkan satu kabupaten guru bahasa Inggrisnya semua nggak tahu bikin ini. Ada. Kemarin kejadian ketika saya masih mengajar di Kabupaten Batubara. Jadi ketika kami MGMP, kami cuma ketemu aja, bercengkrama, ya makan lapet, minum teh manis, sudah, pulang. Harusnya nggak begitu. Harusnya di situ kita sharing mengenai ya perangkat pembelajaran ini untuk pertemuan di awal semester. Lalu kemudian pertemuan-pertemuan di semester berjalan, itu biasanya kita membahas mengenai masalah-masalah yang kita temukan ketika pengajaran. Atau juga membahas strategi belajar baru, seperti yang baru-baru ini HOTS. HOTS itu baru. Biasanya di situ dibahas. Bagaimana kita menerapkan HOTS dalam pembelajaran kita. Berarti kita tambahlah di RPP itu. Kita tambah instrumennya. Ini gambaran umum aja ya, jangan pusing dulu. Nanti ketika praktik nggak sesulit ini, pasti kalian nanti bahas itu di MGMP. Dan biasanya juga kalau nggak tahu ngerjakan, saya sering itu teman-teman saya. Pak Mekardo kirim dulu RPP perangkat pembelajaran, ya udah saya kirim, digantinya namanya. Enak kan kayak gitu. Tapi yakinlah yang seperti itu nggak harus ditiru, jangan ditiru. Nanti kalian nggak tahu ngajarnya apa, rencananya apa, lalu kemudian kendalanya di mana. Ketika kalian ingin coba sertifikasi, itu kendala sekali, karena ini akan dibahas. Oke, ada pertanyaan lagi, kita tinggal 5 menit lagi nih, saudara. Nggak ada, Sir. Nggak ada, kalau nggak ada bagus sekali lah. Ada yang... Halo, Sir. Nah. Ya, Sir. Apa itu? Halo? Kualitas itu? Sir. Sir. Itu kalau guru-guru yang nggak membuat RPP itu nggak bisa dikenakan sanksi, Sir? Bisa. Yang ngasih sanksi itu kan harusnya kepala sekolah dan wakil. Tapi seringnya kepala sekolah segan ngasih sanksi. Oh gitu. Karena banyaknya guru titipan. Saya rasa kalian paham lah tentang itu. Tahu istilah guru titipan? Apa itu, Sir? Tahu istilah guru titipan? Guru titipan, tahu istilah guru titipan? Pakai orang dalam, Sir. Ya udah, itulah. Makanya kepala sekolah segan dia menegur itu. Tapi kan itu udah kewajibannya, Sir. Ya itu yang perlu kita berantas sebenarnya. Nggak boleh seperti itu. Tapi kepala sekolahnya pun takut negur dia. Yang nitipkan misalnya bupati. Kayak mana dia negur itu? Secara teori, secara prosedural, kepala sekolah harus cek guru-gurunya punya itu enggak, punya perangkat pembelajaran enggak. Wakil kepala sekolahnya bidang kurikulum itu juga harus membantu kepala sekolahnya untuk hal itu. Itu secara prosedurnya. Tapi sering tidak berjalan itu di sekolah. Makanya lahirlah guru-guru yang bikin ngantuk. Tapi kan, Sir, setiap sekolah itu kan, Sir, menyediakan silabus. Tinggal nanti guru-gurunya menyesuaikan, menyusun RPP tadi sesuai dengan
silabus yang sudah disediakan oleh sekolah, seperti itu, Sir. Silabus tidak dikerjakan oleh sekolah, Bapak Rani. Kan di situ semuanya, Sir, terdapat semuanya poin-poin apa itu, Sir. Karena waktu kami hari itu magang di SMA Anastasia, di situ semuanya dicatat itu. Lalu kami hanya melihat program sekolah itu yang tercatat pada RPP. Lalu coba tanya ke guru yang bersangkutan, dari mana silabus itu datang? Kalau itu dari sekolah, matilah kepala sekolahnya ngerti itu semua. Misal berapa mata pelajaran di sekolah itu. Jadi semua silabusnya harus dari kepala sekolah, misalnya dari sekolah, nggak mungkin. Itu yang ngerjakan sudah pasti guru. Lalu kemudian acuannya dari mana? Itu link yang saya kirim itu, Permendikbud itu. Isinya semua di situ, Pak. Kamu akan temukan isi dari silabus yang diberikan oleh guru kamu itu di dalam Permendikbud itu. Itu dasarnya. Nggak mungkin sekolah memfasilitasi guru-gurunya untuk silabus. Wah, kacau. Berapa mata pelajaran? Berapa silabus? Artinya kalau silabus dari sekolah, prota dan prosen dari sekolah juga. Minggu efektif juga dari sekolah. Enak dong jadi guru cuma ngerjain RPP. Tapi maksud saya tadi, Sir, tentu kan, Sir, dari sekolah dan guru-guru itu kan ada kerjasama seperti itu. Karena mau bagaimanapun kan, Sir, setiap sekolah itu kan jelas kepala sekolah yang mengatur sekolah itu. Tentu yang membuat program sekolah itu pun kepala sekolah, Sir. Nah, nantinya ada kerjasama guru-guru dari pihak guru-guru, misalnya mereka membuat RPP tadi. Tadi bisa. Itu harus menyesuaikan pada program kepala sekolah tadi, Sir. Seperti itu alur pikiran, Sir. Oke, begini Rani, alur yang sebenarnya ya. Silabus itu kan berbeda-beda setiap mata pelajaran. Misal mata pelajaran matematika, otomatis silabusnya mengenai judul-judul besar matematika. Kalau bahasa Inggris, otomatis pembahasannya tentang bahasa Inggris. Lalu apakah seorang kepala sekolah memiliki kualifikasi menguasai semua jenis mata pelajaran? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Kepala sekolah hanya memiliki kualifikasi untuk manajemen. Manajemen apa saja? Contohnya salah satu adalah supervisi guru dan tending. Supervisi itu maksudnya mengawasi bagaimana guru mengajar, mengawasi bagaimana tata usaha itu melakukan kinerjanya, mengawasi guru-guru itu apakah sudah selesai semua, sudah beres semua perencanaan perangkat pembelajarannya. Itulah tugas seorang kepala sekolah. Kepala sekolah tidak punya tugas untuk membuat materi ajar. Kepala sekolah tidak punya tugas untuk itu. Apabila seorang kepala sekolah memiliki tugas untuk itu, artinya dia harus berkualifikasi atas semua jenis